Bismillahirrahmanirrahim. Ana mau tanya bagaimana cara kita merapikan jenggot? Apakah dengan disisir atau boleh menggunting sebagian? Apa tindakan ketika pimpinan kita suruh memotong jenggot? Jenggot teman-teman sekalian ini bulu yang tumbuh di dagu Anda. Ya, bukan tumbuh di dagunya atasan atau tumbuh di mana-mana. Itu dulu fahamin. Dan atasannya juga harus paham masalah itu. Ini tumbuh di dagu saya, yang terbebani semestinya saya. Kenapa harus ada orang lain nih? Gitu kan? Ini satu hal yang rasional saja ya. Gitu kan? Ini tumbuh di dagu saya mau, dan jenggot ini teman-teman bulu yang sangat halus. Bukan satu ini bebannya 10 kilo misalnya. Kalau 10 kilo ini sudah berapa ton nih? Baru bisa masalah. Ringan, bagus saja, dan tinggal masalah persepsi saja. Itu kan? Persepsi saja. Seorang muslim harus tahu yang baik di mata dia, yang baik di mata Allah dan Rasulnya. Dari tadi kita ingatkan masalah keyakinan. Harus yakin dengan agama. Itu persepsinya. Harus yang baik-baik di mata Allah. Yang buruk di mata Allah dan Rasulnya. Walaupun seluruh dunia menganggap yang Allah dan Rasulnya menganggap baik itu buruk, tetap kita katakan baik. Karena orang muslim, orang mukmin kembali kepada Allah dan Rasulnya. Begitu pula sebaliknya. Kalau seandainya ya dianggap baik oleh seluruh dunia, tapi Allah dan Rasulnya menganggap buruk, ya buruk. Ya, baik buruk ini di mata Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Muhammad SAW. Tidak ada yang lain. Inilah seorang muslim. Maka berikan saran saya, dan saya pernah ditanya oleh salah satu teman aparat juga, ada dari kepolisian, ada juga dari militer tentara yang sempat datang kepada saya mengatakan, Ustadz ikut di Pengadilan Jakarta. Saya ini mau resign dari kerja Ustadz. Kenapa mau resign Pak? Mau resign karena saya tidak boleh pelihara jenggot. Baik, saya tanya, Pak Anda ini diancam. Misal kalau tidak pelihara jenggot, kalau pelihara jenggot kau akan dipecat, atau hanya sekedar peringatan, hanya sekedar olok-olokan gitu kan, teguran. Kalau poin yang pertama diancam keluar, berhentikan, maka tentu Anda harus hidup mulia dengan Islam. Enggak mungkin meninggalkan sunnah Nabi karena pekerjaan. Harus yakin yang memerintahkan Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang memberikan rezeki segala sesuatu di muka bumi ini, gitu kan? Bukan cuma sekedar pekerjaan. Kalau seandainya cuma diolok-olok, Anda punya akal sehat, Anda punya lisan, berikanlah argumentasi yang jelas, hujjah, alasan kenapa. Jelaskan kalau ini adalah perintah agama, gitu kan? Perintah agama, dan saya melakukannya karena diperintahkan agama. Tidak ada sesuatu. Kalau hubungan pekerjaan karena ini hubungan atau hasil pekerjaan saya jadi buruk, Anda boleh pecat saya. Tapi kalau seandainya tidak berpengaruh dengan kualitas kerja, lalu kenapa? Gitu kan? Kalau masalah oh ini jelek kelihatannya, itu kan persepsi. Dari mana teman-teman sekalian orang kalau pakai jas, pakai dasi, dia percaya diri. Karena persepsi dia ini keren. Dia persepsinya gitu. Kenapa ada pendampingnya di sebelah perempuan, kekurangan kain, bolong dadanya, bolong pahanya, bolong semua belakangnya. Tapi percaya diri dia jalan, karena persepsi dia ini keren. Kenapa itu tidak terjadi bagi orang-orang yang beriman? Persepsi kita harus, oh ini baju koko, ini kopiah, oh ini penampilan Islam, ini bagus, ini keren. Memang begitu. Gitu kan? Anda boleh yang bertanya, mengetik di YouTube, ada ketik misalnya, manfaat jenggot. Bukan cuma orang Islam ya. Ini kebetulan karena mungkin saya tangkapnya teman-teman militer yang bertanya, maka bisa kembali, ada jenderal dari Amerika, saya lupa namanya disebutkan, saya punya cuplikannya dan sudah dalam bahasa Indonesia. Tinggal diketik saja masalah kelebihan jenggot dalam kehidupan manusia atau seperti itulah. Yang jelas di situ dikatakan ada seorang jenderal, memang dia pelatih khusus masalah sniper, penembak jitu. Kemudian dia temukan di antara prajuritnya yang dia kirim ke lapangan, pernah dia survei, dikirim 20 orang kalau tidak salah, 10 orang berjenggot, 10 orang tidak. Dan dia temukan ya pada saat latihan dan pada saat di lapangan, yang selalu tepat dalam menembak, gitu kan? Dan sedikit jadi korban itu adalah orang-orang yang berjenggot. Ini dia sebagai orang non-muslim meneliti itu. Sampai-sampai dia sangat yakin jenggot itu mendatangkan ketelitian bagi seseorang. Itu keyakinan dia. Dan dia menyuruh seluruh militer Amerika pada saat itu, walaupun perempuan menggunakan obat supaya tumbuh jenggotnya. Gitu. Iya, itu benar. Itu bisa dilihat di YouTube, gitu kan? Jadi secara survei pun penelitian itu adalah hal yang positif saja. Selain itu adalah perintah agama.
Jadi teman-teman sekalian tentang masalah nanti persepsi jelek atau tidak itu adalah persepsi saja. Kalau masalah bagaimana Anda rawat, tentu dalam Islam disuruh rawat. Jenggot itu seperti rambut, disampoin, disisir gitu kan, memang dirawat gitu kan. Dan Nabi SAW kathiful lihya namanya. Kathif itu beliau sangat lebat sampai di dadahnya. SAW beliau memang sangat lebat sekali. Alaihissalam. Dan itu biasa, Umar bin Khattab juga seperti itu, dan sahabat-sahabat juga seperti itu. Dan ini hal-hal yang biasa saja, itu cuma persepsi gitu kan. Ini insya Allah bisa ditepis dengan penjelasan yang benar, pemahaman yang benar. Ada juga kisah salah seorang ikhwan, saya tidak tahu orang ini subhanallah, di Jakarta setiap saya pengajian di mana dia selalu ada, nggak pernah ngomong, nggak pernah bertanya, diam gitu, orangnya sangat tenang, masya Allah ya. Saya tahu dia setelah mungkin 2 tahun dia ikut pengajian saya di Jakarta. Ada satu orang telepon saya, Ustadz Khalid, iya maaf Ustadz, kami penting sekali mau ketemu sama Ustadz. Kenapa akhi, kalau mau ada jadwal pengajian disampaikan saja, saya betul-betul nggak bisa nih ya. Maka dia berkata, penting Ustadz, kami ini dari satu perusahaan besar, disebutkan nama perusahaan, saya nggak usah sebut. Perusahaan ini termasuk perusahaan kelapa sawit terbesar di Indonesia gitu kan, punya 50.000 pegawai, besar sekali, punya sekian ratus hektar wilayah di Kalimantan. Lalu dia bilang, kami penting mau ketemu dan termasuk atasan kami mau ketemu. Baiklah, mungkin mau konsultasi, saya pikir begitu, silakan. Setelah sholat di Kalibata City, kebetulan saya buka restoran di situ, ada masjid yang juga saya bina. Habis sholat ketemu di restoran, duduk ngobrol. Ini orang-orang wajah baru semua, saya nggak tahu. Saya bilang, ya kenapa Pak? Ada yang bisa saya bantu? Dia bilang begini, pimpinannya bilang, Ustadz, kami semua Muslim nih, tapi mungkin Ustadz tidak kenal kami. Saya si Fulan, jabatan saya ini di perusahaan ini si Fulan. Ini semua orang-orang pentolannya di perusahaan itu. Terus kenapa Pak? Dia bilang, Ustadz kenal enggak sama Pak ini, inisialnya ada ya, ada nama saya nggak usah sebutin. Ada si Fulan, namanya Bapak ini. Saya bilang, saya nggak kenal ya, karena teman saya memang tidak ada namanya itu yang saya tahu ya. Ini loh Ustadz fotonya, dilihatkan fotonya. Saya lihat fotonya, oh iya, saya tahu kalau orang ini sering hadir di pengajian saya nih. Dia bilang, Pak, ya inilah si Fulan itu yang kami maksud. Emang kenapa Pak? Ini Fulan Ustadz, dia orang yang paling berpengaruh di perusahaan kami gitu kan. Dia pegang keuangan. Orang ini sekarang mau resign, berhenti kerja gitu kan. Dan kalau dia berhenti kerja, ini kacau semua perusahaannya. Baik, apa hubungannya sama saya? Dia muridnya Ustadz. Masalahnya itu, setelah ikut pengajian Ustadz ini mau resign. Ini 50.000 Ustadz berantakan, 50.000 orang. Emang kenapa Pak? Dia rupanya sebelum ikut pengajian-pengajian sunnah, dia biasalah perusahaan itu kalau ada pertemuan-pertemuan meeting, mereka masih meminum minuman keras, ada perempuan, ada musik, ada macam-macam. Ikut pengajian saya, dia tahu ini nggak boleh, ditinggalin sama dia. Lama-lama dia nggak hadir nih, gitu kan? Oleh pimpinan pemilik perusahaan, ownernya heran, ini kenapa nih? Ribut, ditegur. Nah, setelah ditegur, ternyata tegurannya ini terlalu keras ya, tanda kutip. Jadi kalau kau tidak ikut hadir berarti kau akan kami berhentikan. Nah, karena ada ancaman berhenti, dia bilang kalau gitu saya nge-resign. Gara-gara itu saja, nggak boleh pelihara jenggot, ya, nggak boleh celananya jingkrang karena dia tidak mau isbal, dan kalau waktu sholat dia berhenti walaupun meeting, pergi sholat. Tidak mau lagi pertemuan-pertemuan yang ada khamar, yang ada perempuan, ini nggak ada lagi bagi dia, gitu kan? Itu syaratnya. Diterima, saya tetap kerja. Kalau nggak diterima, saya resign, gitu kan? Dan sekarang ini ternyata setelah dia ajukan surat resign, owner kita betul-betul tadinya menganggap itu adalah sebuah hal yang biasa, mungkin dengan ancaman dia berhenti, karena non Muslim yang punya ya. Kemudian tiba-tiba tuh dilihat betul-betul resign, ini berbahaya bagi perusahaan, ini kacau. Maka kami diminta ketemu sama Ustadz sebagai gurunya nih, gimana caranya, gitu kan? Supaya bisa menasihatin dia. Saya bilang begini Pak, kalau itu masalahnya begini saja, sampaikan kepada atasan Anda non muslim itu. Kalau seandainya Bapak si A ini setelah ikut pengajian saya dan ada perubahan-perubahan tadi, dan Anda semua yang hadir sini ada 5 orang kebetulan muslim, tahu kalau itu adalah agama perintahkan, gitu. Kalau tidak tahu saya jelaskan satu persatu apa yang sedang menjadi ciri khas bagi orang tersebut. Masalah memelihara jenggot lah, on time sholat lah, meninggalkan yang haram lah, dan tidak isbal dalam celananya lah, itu semua adalah perintah agama. Memang dia lakukan karena dia taat pada agama. Begini saya sampaikan kepada atasan Anda, kalau seandainya setelah perubahan tersebut kualitas kerja yang jadi buruk, berhentikan, dan saya tanggung jawab. Saya akan bicara dengan dia dan seterusnya. Tapi kalau setelah perubahan tersebut kualitas kerjanya tetap saja bagus, bahkan lebih baik, gitu kan? Harus sportif, bisa menerima.
karena itu hanya performannya seseorang, gitu kan? Tidak perlu harus dicampur sampai ke dalam itu. Yang penting dia berpakaian rapi, bersih, dia juga tahu kebersihan, kan agama Islam mengajarkan masalah itu. Maka pimpinan yang satu mengatakan yang muslim, ini sebenarnya Ustaz malah bagus Ustaz. Malah orangnya pekerjanya makin bagus kualitasnya, makin on time kerja karena memang dia sudah lebih disiplin daripada sebelumnya. Saya bilang kalau gitu sportif, sampaikan. Rupanya disampaikan perkataan saya pada atasannya mengatakan baik, lihat hasilnya. Lihat hasilnya ternyata bagus. Semenjak itu atasannya non muslim pun mengatakan silakan kalau gitu. Dan sekarang Masya Allah hampir seluruh anggota perusahaan itu yang saya dapat informasi Ramadan kemarin saya diundang ke situ, yang muslim itu kalau azan mereka sholat, kalau mereka istirahat mereka dengarin ceramah saya di YouTube. Jadi sudah alhamdulillah terbentuk komunitas itu. Tapi di sini teman-teman sekalian, yang saya ingin titik beratkan, kita harus bisa tunjukkan sebuah prinsip juga, gitu kan? Jangan hanya sedikit teguran, hanya sedikit perkataan, pernyataan atau ejekan tiba-tiba langsung kita meninggalkan sunnah Nabi SAW. Ini lalu kapan kira-kira kita mau pertahankan? Gitu kan? Kalau kita kendor, butuh keyakinan dalam masalah ini.